Ya, pertama sekali mari kita mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena berkat rahmat-Nya lah kita masih dapat hadir ke sekolah kita ini guna mengikuti proses belajar di kelas. Dan pada hari ini kita mengikuti pendidikan. Jadi hari ini Bapak Ibu izinkan kami berbagi praktek ini. Memang sih ini tugas kami, tapi kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu atas partisipasinya, atas dukungannya kepada kami. Kami sangat apresiasi dan mengucapkan terima kasih banyak. Saya salut dengan kerjasamanya. Bapak Ibu, ini ada beberapa materi yang akan kami sampaikan. Ini terkait kepentingan sekolah kita juga. Ini kepentingan lingkungan sekolah kita terkait materi budaya positif. Iya. Di sini Bapak Ibu kami berdua langsung tampil bersama. Sebenarnya ini tugas masing-masing, tapi karena kami di sekolah ini ada 2 CGV, jadi menurut fasilitator kami ini boleh berkolaborasi, dijadikan satu video nanti diunggah ke tugas kami masing-masing. Jadi kami pemateri ada 2 hari ini, saya dan Ibu Sapridayani. Izinkan ya Bapak Ibu ya, bukan mau mengajari, tapi ini hanya sekadar sharing kita. Kami hanya berbagi apa yang kami dapat. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat untuk kita calon guru penggerak ini. Ya Bapak Ibu ya, mohon maaf sebelumnya jika nanti ada kata-kata atau tindakan kami yang tidak pada tempatnya. Budaya positif. Kalau sudah bicara budaya positif, ini artinya adalah sebuah kebiasaan. Kebiasaan di sekolah kita, bagaimana sekolah kita ini nanti ke depannya menjadi sekolah-sekolah yang betul memiliki lingkungan belajar yang nyaman, yang sangat disenangi oleh seluruh siswa. Jadi sebagai pembuka materi pertama ini akan oleh Ibu Sapridayani, nanti selanjutnya saya. Jadi untuk itu kami persilakan dengan Ibu Sapridayani dengan segala hormat. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih waktunya yang diberikan oleh teman saya Ibu Rusdita. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah mau hadir pada webinar kecil kami pada hari ini untuk dalam tema untuk menyebarkan pemahaman budaya positif di sekolah. Baik Bapak Ibu, ini kita di sini ada menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu merdeka. Di mana itu merdeka itu yang artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi akan juga cakap buat pemerintah diri sendiri. Ini dicanangkan oleh Bapak Pendidikan kita, itu Bapak Ki Hajar Dewantara. Kemudian di sini kami menampilkan tema kami itu budaya positif, tema konsep inti budaya positif. Ini ada beberapa tema, yaitu ada 6 materi di kami pelajari di JGP angkatan 10. 6 materi itu, tetapi kami akan menambahkan perubahan paradigma belajar dan kebajikan. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, kedua disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas atau kesepakatan kelas kita di sekolah, dan terakhir itu segitiga restitusi. Kemudian dalam pembelajaran paradigma kita ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran, di mana pembelajaran ini dirancang berdiferensiasi, sehingga pembelajaran kita di sekolah itu agar peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya masing-masing berdasarkan
Nah, perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi Bapak Ibu, pembelajaran berperspektif ini sesuai dengan bakat minat siswa masing-masing di kelas. Tetapi di sekolah kita belum kita lakukan ya Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu di sini guru harus memiliki teori kontrol, yaitu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa guru itu memberi penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi selanjutnya yaitu bahwa kritik dengan rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak di kelas. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, jika tidak sesuai dengan aturan kita berhak memaksa. Nah, kemudian untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol itu ada stimulus respon dan teori kontrol. Ini kita lihat ya Bapak Ibu, sangat banyak. Yang pertama itu kemudian ini disiplin positif, ini akan dibawakan oleh teman saya Ibu Rusnita. Baik ya Bapak Ibu, ya kita lanjut ya. Terkait tadi budaya positif, sebenarnya untuk melaksanakan budaya positif di sekolah kita ini ada beberapa pendekatan yang harus kita lakukan kepada siswa. Tadi sudah dibacakan oleh rekan saya. Yang pertama adalah kita melakukan pendekatan supaya sekolah kita ini budaya positifnya berkembang. Yang kita lakukan pertama sekali adalah dengan cara melakukan disiplin. Kemudian tadi ada dengan cara selain disiplin positif, posisi kontrol kita juga harus dijaga supaya budaya positif bisa dapat berkembang dengan baik. Jadi saya mulai dari disiplin positif. Ini masalah pengertian, saya rasa Bapak Ibu bisa baca itu ya. Tapi saya lebih kepada mengembangkan bahwa sebenarnya disiplin itu, kalau sudah bicara disiplin, pasti paradigma kita muncul, waduh ini pasti terkait dengan peraturan sekolah, tata tertib. Artinya kita guru menuntut siswa ini harus menurut peraturan sekolah. Seperti itu ya Bu ya. Kalau kita dengarkan kata-kata disiplin, pasti paradigma kita selalu seperti itu. Nah, harus menurut peraturan sekolah. Padahal sebenarnya disiplin positif ini, di sini kita membuat anak-anak itu disiplin tapi datangnya dari dalam diri atau internal namanya. Kalau doa eksternal itu kan dari luar ya Bapak Ibu ya. Jadi karena di sini sudah dipaparkan dengan jelas apa itu disiplin positif, saya rasa Bapak Ibu bisa baca. Kemudian sebagai pendidik kita tujuan kita bagaimana tentang disiplin ini. Di sini sudah jelas disampaikan bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Jadi setiap mereka berbuat, mereka mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Apa contoh nilai-nilai kebajikan itu? Next. Jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang harus kita sebenarnya ada pada siswa yang perlu kita terapkan. Yang pertama itu yang sekarang lagi hangat-hangatnya adalah di profil pelajar Pancasila, ya kan Bu ya. Elemen profil pelajar Pancasila itu mulai dari anak-anak kita tuntut untuk beriman dan bertakwa. Ya pastinya itu dari segi keagamaan Islam ya. Kemudian anak kita tuntut supaya berakhlak mulia. Kemudian kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif. Itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan. Jadi setiap perilaku yang dilaksanakan anak, supaya dia terbiasa dengan disiplin positif, dia harus mengacu kepada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira nilai kebajikan apa yang harus dilaksanakan? Ya Bapak Ibu ya. Kemudian lanjut Bu. Nah, untuk selanjutnya, pendekatan yang berikutnya supaya budaya positif di sekolah kita ini dapat berkembang dengan baik Bu, ternyata kita harus pahami kebutuhan dasar manusia. Kita tidak tahu Bu, ternyata selama ini anak-anak yang melanggar peraturan, kita anggap anak ini yang tidak baik gitu ya. Padahal kita tahu, apakah anak-anak ini berbuat salah itu sudah terpenuhi nggak kebutuhan dasarnya? Apa sih yang tidak terpenuhi sehingga dia berlaku seperti itu? Contoh nih, di kelas kita menerangkan anak-anak adalah main
pulpen lah, yang menggambar lah, yang apa banyak tinggal yang ditunjukkan anak-anak. Ya kan Bu? Tapi kita sebagai guru mengalami seperti apa? Kita akan dia tidak tertib. Di kelas dia main-main, ya kan Bu ya? Padahal sebenarnya kalau kita gali lagi lebih dalam, sebenarnya kita harus pahami bahwa anak-anak itu, kenapa seperti itu? Karena ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Apa aja kebutuhan dasarnya? Next. Nah, di sini yang kami dapat Ibu di selama pendidikan CGP ini, 5 kebutuhan dasar kita manusia ini, baik itu siswa, kita guru juga Bu. Kita punya 5 kebutuhan dasar. Apa aja itu kebutuhan dasar kita? Yang pertama, kita butuh untuk bertahan hidup. Ini menyangkut biologis dan psikologis. Artinya apa kebutuhan hidup? Ya kita butuh makan, butuh asupan, ya Bu ya. Oke, itu kebutuhan dasar yang pertama. Kemudian yang kedua apa? Kasih sayang. Kasih sayang ya. Jadi anak-anak kita ini, kita juga orang tua butuh kasih sayang loh. Ya kan Bu ya. Kemudian apa lagi kebutuhan dasarnya? Penguasaan. Anak-anak perlu diakui. Kelebihannya itu kan harus ditunjukkan, dia itu butuh diakui bahwa dia itu punya kemampuan. Kemudian apalagi kebebasan. Anak-anak itu perlu bebas. Jadi kalau anak-anak sudah kita lihat jenuh di kelas, kita sering dapat Ibu. Saya juga di kelas sering dapat. Anak-anak jenuh di kelas. Kita ngomong udah gak ke hatinya, pasti. Artinya apa? Di situ dia perlu kebebasan. Oke, nanti kita bahas bagaimana cara untuk mengatasi itu. Selanjutnya kesenangan, ya kan Bu ya. Anak-anak semua perlu kesenangan. Kita juga orang tua perlu kesenangan. Jadi mulai dari kasih sayang sampai dia kesenangan, ini termasuk kebutuhan psikologis. Kalau yang bertahan hidup tadi bisa psikologis, bisa juga kebutuhan biologis namanya ya Bapak Ibu ya. Next Bu. Nah, pendekatan yang berikutnya selain tadi disiplin positif, selain lagi tadi kebutuhan dasar, ada lagi motivasi perilaku dari rekan saya. Kalau ditanya, ibu-ibu kira-kira motivasinya tadi ikut di sini ngapain? Apa tujuannya? Apa motivasi ibu sehingga mau tadi berkumpul di sini? Oke. Ada beberapa di antara kita, mungkin motivasinya ada menambah ilmu, membantu teman, mendengar apa yang disampaikan, apalagi Bu. Nah, jadi kalau namanya kita datang ke sesuatu itu pasti kan ada tujuannya ya Bapak Ibu ya. Ada yang ekstrinsik, ada yang intrinsik. Ekstrinsik itu datangnya karena ada faktor dari luar. Ya tadi kayak kata ibu kita tadi, Ibu Esa, mau membantu teman, ya itu adalah faktor dari luar. Mau mendengarkan faktor. Tapi kalau dari hati, dari intrinsik kayak Ibu Esa bilang tadi, mau mendengarkan apa yang disampaikan. Memang karena kemauan hati, pengen tahu apa yang disampaikan. Itu artinya motivasi dari dalam diri. Jadi kalau kita tadi kena datang takut dihukum, datang karena pengen pujian, pengen diakui, oh ternyata temanku semua sangat mendukung. Itu namanya motivasi intrinsik. Itulah bedanya antara ekstrinsik dan intrinsik. Tapi tadi datangnya kalau memang tujuannya pengen tahu nih apa yang mau dibicarakan orang ibu ini, ilmu nggak nih, kan gitu ya Bu ya. Kalau itu tadi motivasinya, itu adalah motivasi dari dalam. Jadi siswa juga itu Bu. Kalau dia melakukan sesuatu karena seperti contohnya datang tepat waktu ke sekolah, kalau dia tujuannya karena takut dihukum cepat dia datang, itu berarti motivasi yang didapat dia adalah dari luar, karena dia takut dihukum. Kemudian kalau dia datangnya karena pengen dipuji sama gurunya, itu juga namanya motivasi dari luar. Dia karena pengen dapat pujian. Nah ini semua sifatnya sementara kalau yang seperti ini. Ya, tapi kalau dia tujuannya itu dari dalam, dia pengen memang menjadi anak yang teladan, dia memang pengen menjadi anak yang disiplin atas dirinya, itu namanya intrinsik. Ini sifatnya selamanya. Iya, namanya sudah dia yang pengen gitu ya. Nah itulah bedanya antara motivasi. Kemudian selain itu, oh ya, kemudian ada lagi pendekatan dia lebih kepada hukuman, penghargaan tadi sama konsekuensi. Nah, Bapak Ibu, sebenarnya saya juga sering menerapkan ini. Saya kalau ada murid salah, tindakan pertama yang saya lakukan adalah menghukum. Jangan Bu ya, siapapun kita, saya juga Bu, saya akui. Saya setelah ikut ini banyak saya evaluasi diri saya, ternyata saya menjadi guru penghukum.
di sekolah ini, ya Bu ya. Ada di situ istilahnya penghukum, konsekuensi, dan restitusi. Nanti ini restitusi akan dibahas oleh teman saya. Nah, kalau menghukum Ibu, ini kan sifatnya kalau hukuman, ini kan sifatnya kita sepihak ya. Anak tidak mematuhi peraturan kita hukum. Artinya anak itu melakukan itu tidak atas kemauan dirinya. Karena dia melanggar peraturan, dia dihukum itu atas peraturan dari sepihak. Tapi kalau dia konsekuensi, ini dia dari dua pihak. Konsekuensi itu karena memang sudah disepakati, tidak satu pihak. Kalau hukuman karena sudah kita buat, kita kemudian buat ini peraturan, kalau langgar, menerima hukumannya, ya kan Bu? Tapi kalau konsekuensi itu ini atas kesepakatan. Contohnya apa? Kayak kesepakatan kelas yang kita buat, Bu. Kita punya perjanjian. Kayak contohnya ini bapak-bapak ini bapak penjas, bapak guru penjas punya kesepakatan sama siswa. Kita kalau udah bayar isu ya, datang nanti kalian terlambat 2 menit, ya Riko lapangan 2 kali. Itu namanya bukan hukuman, tapi itu namanya konsekuensi. Kenapa? Karena ini mereka melanggar kesepakatan yang mereka buat. Gitu ya Bu ya. Jadi dia dua arah, tidak satu arah, tidak gurunya yang ngomongkan buat di situ. Kalau hukuman ini Bu, berarti gurunya ini yang dominan, gitu ya. Kalau konsekuensi itu tidak, dia adalah kesepakatan antara guru dan siswa. Jadi karena memang sudah sepakati dilanggar, maka terimalah konsekuensinya. Kan gitu ya Bu ya. Sedangkan restitusi itu ini lebih kepada kita sebagai guru menuntun anak untuk nanti mencari solusi dari masalah yang dia hadapi. Jadi dia belajar dari kesalahannya. Jadi seperti yang saya dengarkan dari penjelasan pasien saya dan isu-isu, sebenarnya kalau kalau saya pribadi ya, saya nggak tahu Bapak Ibu. Kalau saya dari dulu tujuan saya ini bagaimana supaya anak tidak melakukan kesalahan. Kalau saya ya, kalau bisa anak jangan melakukan kesalahan. Padahal sebenarnya anak itu harus nggak takut melakukan kesalahan gitu loh. Jadi kalau anak tidak takut melakukan kesalahan, maka dia akan menjadi anak yang jujur, yang terbuka. Jadi dia nggak menyimpan sesuatu gitu. Nanti dia akan belajar dari kesalahan yang dia buat, kan gitu. Jadi kalau saya pribadi kan, pokoknya kau jangan buat salah. Kalau bisa kau jangan salah. Padahal tidak. Padahal anak itu harus boleh salah. Jangan takut salah. Artinya dia berani nanti mengkomunikasikan kesalahannya melalui nanti kegiatan restitusi itu. Itu kita mengajarkan anak untuk berani berkata jujur, berani terbuka dengan cara kita mengajak anak diskusi. Jadi selanjutnya Bu. Oke, untuk 5 posisi kontrol ini saya rasa boleh dilanjutkan oleh rekan saya, Ibu Sabri Dayani. Kepada Ibu kami persilakan. Terima kasih kepada Ibu Rosdita. Baik, tadi Ibu Rosdita tadi sudah menjelaskan tentang 3 yang hukuman, konsekuensi dan restitusi yang ada di sekolah kita. Tetapi kita lebih banyak guru, termasuk saya sendiri, kita lakukan penghukum. Sebenarnya tidak boleh ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ada 5 posisi kontrol guru yang harus sebenarnya kita tahu, yaitu pertama penghukum. Kita kebanyakan sini menghukum siswa, termasuk saya sendiri pribadi. Tetapi dengan adanya kegiatan guru putra ini, saya akan menguranginya. Bahkan kita memang harus kita hilangkan itu Bapak Ibu penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Jadi kita ini misalnya kita bisa bertanya kepada siswa itu, atau kita sendiri merasa bersalah pada siswa, boleh Bapak Ibu. Enggak hanya siswa saja yang bersalah, kita juga boleh juga merasa bersalah. Misalnya maaf ya nak, kalau saya tadi marah-marah, itu boleh. Enggak hanya siswa aja yang bersalah, kita juga boleh bersalah. Nah, kemudian teman, kita bisa dianggap teman dengan siswa, boleh juga dengan guru juga boleh teman. Kemudian pemantau, kita guru-guru lebih banyak penghukum dan pemantau sebenarnya. Misalnya mantau, kita hanya memantau kegiatan siswa atau segala macam gitu ya. Jadi di sini kita yang terakhir itu manajer. Kita seharusnya guru itu harus di posisi kontrol manajer. Apa itu? Yaitu kita harus mengerti apa yang dilakukan siswa semuanya.
Di sini ada contoh-contoh penerapan posisi kontrol, yaitu pada kelas pertama itu siswa tidak mengikuti upacara bendera. Ya, di sini penghukum, contoh hukumnya itu kita buat disuruh siswa itu membawa bendera 1 jam. Nah, itu contohnya posisi kontrol penghukum. Kalau yang merasa bersalah, kita bisa mengatakan berapa kali sudah kita beritahu kalau selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, itu merasa bersalah. Nah, itu kita membuat agar siswa itu akan merasa bersalah dengan bahasa kita seperti itu. Kemudian itu contoh yang kedua, kasus kedua yaitu teman. Ini tadi saya bilang tadi, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolonglah bantu Bapak Ibumu di sekolah, yang sudah tidak, apalagi lain kali jangan berbuat seperti itu ya nak. Nah, itu kita membuat merasa bersalah pada siswa tersebut. Misalnya yang terlambat atau yang tidak kerja PR, kita melakukan seperti itu, merasa bersalah siswa itu. Nah, kemudian pemantau, itu tadi saya katakan, pemantau itu kita melanggar, kamu sudah melanggar peraturan sekolah nak. Jadi kamu harus tahu konsekuensinya apa yang sudah kamu lakukan tadi. Nah, kemudian yang sebagai manajer, ini contoh dari manajer tadi yaitu apakah kamu tahu kesalahanmu nak? Nah, jadi kita harus seperti manajer. Kira-kira bagaimana sih memperbaiki kesalahan kamu nak? Jadi kita harus seperti manajer. Jadi kita harus kita tahu solusinya dengan yang tadi kita nanti akan bahas lebih lagi di restitusi, Bapak Ibu. Kemudian posisi kontrol, apakah aku? Nah, ini Bapak Ibu, saya kecewa sekali sih. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol. Apa sih posisi kontrol itu gitu kan? Kemudian keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Mengapa kita membuat kesepakatan kelas ya Bapak Ibu di kelas? Ini agar peserta didik akan disiplin. Tadi di atas tadi sebelum kita sudah dibahas di kursus kita harus membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas di dalam kelas agar disiplin di dalam kelas. Kemudian pembentukan keyakinan kelas ini kalau sudah yang Bapak Ibu yang sudah wali kelas, saya rasa sudah dijalankan ya di kelas masing-masing. Apa pembentukan keyakinan kelas pertama yang awal dibuat? Nah, ini segitiga restitusi. Apa itu Bapak Ibu? Nah, ini sudah kami lakukan kemarin buat video singkat ya pada anak-anak di kelas, yaitu suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kita mencari solusi dari siswa yang berbuat salah. Siswa itu sendiri yang buat salah, siswa itu sendiri yang bisa membuat solusinya. Nah, ini siswa ada 3 macam ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Baik, yang pertama menstabilkan identitas yaitu di mana stabilitas itu merasakan prinsip membuat kesalahan bagian dari proses pembelajaran. Ini contohnya ya Bapak Ibu, bisa Bapak Ibu baca contoh dari stabilitas identitas, dan ini validasi tindakan yang salah. Nanti boleh ditayangkan pada Ibu Rusnita nanti video Ibu Rusnita ya dari contoh dari video restitusi. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Ini harus sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat di kelas. Jadi makanya restitusi itu siswa yang berbuat salah, siswa juga yang bisa membuat solusinya sendiri. Itulah restitusi. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan, yang ketiga tadi menanyakan keyakinan sesuai dengan yang kita buat di dalam kelas. Itu terakhir itu penutup. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Mungkin hanya itu, atau boleh kami tayangkan videonya, boleh ya. Bentar ya Bapak Ibu. Boleh apa memang ada yang bertanya? Mana tahu ada yang
bertanya dengan masalah menyebarkan pemahaman positif? Baik, terima kasih kepada rekan saya Ibu Yani. Maaf ya Bapak Ibu ya, menyita waktunya. Sebenarnya ini hanya sekedar berbagi. Tadi sudah dijelaskan sama Ibu Sapiriani tentang 5 posisi kontrol itu. Memang kita sebagai guru harus bisa mengontrol diri ya. 5 posisi kontrol kita. Bisa kita sebagai penghukum, itu yang sudah biasa kita lakukan. Bisa kita sebagai pembuat rasa bersalah. Ini kalau penghukum ini Bu, dia spontan ya sebenarnya. Kita kan nggak berencana mau kemana, ya kan? Begitu dia melakukan kesalahan langsung kita tindak, itu penghukum. Oke. Tapi kalau dia pembuat rasa bersalah, gini dia, siswa itu kita buat dia menjadi makan hati, artinya dia jadi merasa bersalah sendiri. Karena kita selalu kalau merasa membuat siswa merasa bersalah, kita bilang gitu, cobalah kalau kau kayak gini terus nanti aku bisa-bisa ikut lagi itu orang kepala sekolah. Tolong nggak, jangan lagi gitu ya, jangan lagi terlambat ya. Itu namanya kita sudah membuat siswa merasa bersalah. Efeknya apa Ibu? Siswa nanti menjadi kurang percaya diri. Dia jadi merasa bersalah, terus takut mau berbuat salah. Itu juga bukan salah ya, tapi kurang tepat. Ya Bu ya. Tadi ada juga posisi kontrol kita sebagai teman. Biasa nih, lagi kalau mata pelajarannya misalnya siswa nih ya kan, selalu itu jadinya guru membuat rasa siswa itu jadi teman. Banyak kok siswa yang senang itu. Bagus itu baik. Tepat. Efeknya apa? Dampaknya. Nanti siswa jadi ketergantungan. Itu dampaknya Bu. Jadi siswa kalau selama kita merasa jadi seperti teman, dia akan kita gantungkan sama kita. Nah itu dia, itu efeknya yang kurang baik. Tapi itu baik. Jadi siswa merasa nyaman bersama kita ya. Dan tadi ada posisi kontrol sebagai pemantau. Ini pemantau ini tuh saya itu salah satunya kayaknya. Selalu saya memantau sih kapan berbuat salah ini. Terus kita cari-cari nih. Tapi pemantau ini dia melalui fakta sebenarnya, melalui data. Kamu udah 3 kali terlambat. Itu namanya kita sudah jadi pemantau tuh. Kenapa? Karena sudah tahu kita 3 kali terlambat dia. Kamu udah 3 kali terlambat. Sempat kamu ulangi lagi, kira-kira apa? Nah itu namanya kita sebagai posisi pemantau. Biasanya ini orangnya, guru ya, sok berwibawa. Saya dari bicara saya juga. Sok supaya siswa agak takut sedikit, kita diam dengan mengangkat saja. Itu namanya posisi pemantau. Nah, ada yang tadi posisi manajer. Sebenarnya ini yang diharapkan kepada kita guru. Kita memiliki posisi kontrol sebagai manajer. Kita bisa membuat siswa merasa nyaman untuk berdiskusi dengan kita. Oke, Bapak Ibu, ini sekedar cuplikan dari kegiatan yang kami lakukan. Langsung aja Bu pada videonya supaya jangan makan waktu. Langsung Bu ya. Enggak bisa ya langsung ke sini ya. Enggak bisa dikonekan. Nah ini video segitiga restitusi yang kami lakukan kemarin di video. Yang pertama sekali kalau ada siswa bermasalah gini, kita harus menstabilkan identitasnya dulu. Kita membuat siswa itu rasa nyaman dulu gitu. Kita ajak supaya dia nyaman mau bercerita sama kita. Kita stabilkan dulu identitasnya dengan cara apa? Dengar buka ya. Nggak ada suaranya ya. Maunya diapakan ke ini ya? Apa namanya? Bluetooth. Iya, baru bisa. Coba Bu, Bluetoothnya Bu. Ini tanpa kameramen HP. Bu, ini aja konekkan ke YouTube. Bluetooth bisa. Enggak nampak gambarnya. Kalau nggak dengar kalau
Nah, dengar kan Bu? Oke Bu, iya, kita menstabilkan identitas itu dengan cara apa? Kita memberi penguatan dulu kepada siswa. Artinya apa? Kita memberitahu dia bahwa berbuat salah itu nggak apa, gitu ya. Jadi kalau ada anak-anak berkasus, ini tadi yang pertama kasus saya ini tidak mengerjakan PR matematika, misalnya. Jadi saya panggil anaknya nih, saya tanya, tadi kamu tidak kumpul karena kenapa? Ada yang bisa dibantu? Kan gitu kan Bu? Anaknya kan menjawab, iya Bu, saya tadi malam bantuin mama, jadi lupa. Masing-masing anak punya rasa. Nah, jangan kita langsung menjudge anak itu kamu. Kenapa pula kau bisa tidur waktu malam? Kenapa kok kan gitu? Jadi kita stabilkan dulu identitas. Artinya apa? Kita buat dulu dia merasa nyaman. Udah nggak apa-apa. Berbuat salah nggak apa-apa. Kalau memang kamu hari ini bersalah, nggak apa-apa ya. Nanya itu pernah berbuat salah. Bukan kamu aja. Ibu juga pernah berbuat salah. Jadi kita stabilkan dulu diri dia. Bahwasanya berbuat salah itu nggak apa-apa, gitu ya. Itu berstabil identitas. Nah ini dia memvalidasi tindakan yang salah ya Bu ya. Oke. Ya, masih kan ya. Bu, Bu yang udah coba. Udah, matikan aja. Matikan aja. Nah Bu, Bapak Ibu, menstabilkan identitas sudah, baru kita memvalidasi tindakan. Artinya kita ajarlah anak berdiskusi sebenarnya masalah dia apa, ceritakan. Artinya, terus kita buat dia supaya mengakui kesalahannya itu dia sendiri yang menjabarkan kesalahan dia. Kenapa? Kan gitu ya Bu ya. Pasti kamu punya alasan melakukan itu apa. Anak berani menjawab kita, menjawab pertanyaan kita, saya begini Bu, begini Bu, begini begitu Bu. Nah, jadi dia tidak merasa takut gitu loh, tidak merasa takut terbebani untuk ngomong jujur sama kita gitu ya Bu ya. Baru terakhir kita tanyakanlah kepada anak, kira-kira dia melanggar peraturan itu udah baik belum? Atau keyakinan kelas mana yang telah kamu langgar? Nah, mana? Tadi itu nilai-nilai positif tadi Bu, nilai-nilai positif tadi yang kita bahas tadi. Jadi kira-kira nilai positif mana yang kamu langgar? Oh Bu, ternyata saya tidak mengerjakan tugas tepat waktu, misalnya dia jawab seperti itu kan. Oh ternyata kamu paham. Artinya anak kita beri penguatan. Terus kita tanya, kalau memang kamu tahu kamu bersalah, kira-kira selanjutnya apa yang kamu lakukan? Jadi biarkan anak yang berpikir apa solusi dari masalah yang dihadapinya. Kita sebagai guru hanya menuntun dia untuk berproses menyelesaikan masalahnya sendiri. Kira-kira intinya seperti itu ya Bapak Ibu ya, menurut pemahaman kami. Jadi nanti kalau Bapak Ibu juga punya pengalaman-pengalaman, bolehlah kita berbagi sharing di sini ya Bu ya. Kami tidak menyebutkan yang kami sampaikan ini hal benar, tidak. Ini hanya yang kami dapat pada saat kami melakukan pendidikan ini, kami berbagi. Ini mudah-mudahan bisa memberi imbas yang baik untuk Bapak Ibu sekalian, teman-teman kita semua, dan dapat kita terapkan bersama. Karena Bapak Ibu jujur ya, ini sekolah ini bisa maju, bisa berkembang ini bukan karena kerja satu orang, ya, bukan hanya kerja satu orang, tapi kerja sama satu tim, baik guru, siswa, wali murid dan semuanya. Jadi kalau semua sudah bekerja sama, kita aman, sekolah ini langgeng mulus berkembang ya Bapak Ibu ya. Jadi kami bukan merasa oh ini kami ini yang mau pengaruh, enggak. Apalagi kita di sini banyak alumni guru penggerak, terutama kepala sekolah kita guru penggerak. Jadi sudah banyak diimbaskan kepada kita. Kami sebenarnya juga mendapat imbas dari mereka ini. Kami melakukan pendidikan ini udah gak terlalu berat-berat kali, kenapa? Udah dapat imbas-imbasnya dari mereka kemarin. Jadi pengalaman-pengalaman mereka juga kami aplikasikan di pendidikan kami Bapak Ibu. Jadi untuk rekan-rekan yang lain juga kami cuma mendukung, ayo yuk teman-teman ya, nggak rugi belajar kayak tadi, motivasi dari jalan. Jangan kita mau ikut pendidikan ini karena mau dapat sertifikat, karena mau dipuji teman, kalau mau dapat pengakuan dari kepala sekolah nggak usah. Tapi awali dengan kegiatan yang mau kita lakukan ini,
pendidikan yang mau kita lakukan CBP ini. Jangan lihat karena kami, oh banyak yang tugas kami ini nggak mau lah, jangan itu ya Bu ya. Itu namanya motivasi dari luar, ekstrinsik. Jadi dari dalam diri, yuk aku pengen tahu juga benar nggak ini yang disampaikan orang ini, kira-kira begitu nggak ya? Aku lah yang gali ilmunya langsung. Boleh Bapak Ibu. Kami mengajak rekan-rekan sekalian, ayo kita sama-sama bergelut di dunia pendidikan, memajukan dunia pendidikan, terutama di sekolah kita dulu. Udah sekolah kita oke kita buat, boleh kita berkembang ke yang lebih luas lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Ada lagi Ibu tambahan? Kayaknya tanya Bu saya. Atau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh? Boleh lah, hanya sekedar sharing kita diskusi aja. Ada? Terima kasih Bu atas ilmu yang telah diberikan. Pertanyaan saya adalah, apakah contoh dari budaya positif di sekolah Bu? Oke, saya aja Bu, oke lah ya. Baik Ibu, terima kasih buat teman saya, rekan saya, rekan sejawat saya yang baik hati, yang cantik. Apa contoh dari budaya positif? Oke, kita ulang kembali sedikit aja ya Bu ya, untuk flashback aja. Jadi seperti saya sampaikan tadi, budaya positif itu contohnya pendekatan-pendekatan yang dilakukan tadi seperti tadi diawali oleh disiplin yang positif. Bu, budaya positif itu boleh nggak dikembangkan dari keyakinan kelas? Boleh. Dari hal kecil kita dulu membangun budaya positif ini. Kita terapkan betul-betul budaya keyakinan kelas itu juga sudah menjadi contoh dari budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Jadi nggak harus yang muluk-muluk dulu nih. Kita harus bikin apa-apa sesuatu enggak dulu. Yang sudah kita pahami aja dulu kita mulai. Dari apa? Keyakinan kelas kan kita udah nggak asing lagi ini kan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kita mulai dari situ dulu. Itu juga namanya sudah kita mengembangkan budaya positif. Ya Bapak Ibu ya. Jadi kira-kira gitu ya Bu Reza ya. Iya, jadi nggak usah dulu kita yang muluk-muluk, yang sederhana-sederhana juga boleh. Tapi nggak menutup kemungkinan untuk yang lain ya. Kayak tadi posisi kontrol. Ibu, saya selama ini ternyata saya sebagai pemantau Bu. Boleh nggak Bu? Setelah mendengar ini, saya mau berubah Bu, jadi manajer Bu. Boleh, sangat disarankan. Yuk jadi manajer ini memang sangat disarankan. Bukan tadi masalah kalau kita sebagai penghukum itu salah, ya, tapi kurang tepat. Kurang tepat. Sebenarnya tindakan yang posisi kontrol ini semua boleh, diperbolehkan. Tapi ada tingkatannya gitu. Kalau penghukum itu paling bawah itu, paling bawah. Artinya tingkatan kita paling bawah. Kalau kita masih guru penghukum, kita posisinya di bawah. Ya, jadi kita masih dianggap guru yang belum bisa membuat siswa. Karena tujuannya ini kan membuat siswa bagaimana supaya bisa belajar nyaman dengan kita. Karena kita pendidikan kurikulum Merdeka ini kan berpusat pada siswa. Makanya saya pertama ikut CGP ini ada marsnya katanya kita menghamba pada siswa. Saya pertama mindset saya menghamba, jadi saya jadi budaknya siswa. Itu mindset saya dulu kemarin Bu. Tapi setelah saya memahami ini ternyata menghamba pada siswa itu bukan seperti itu. Ya tadi yang seperti kami sampaikan, kita menghamba pada siswa itu artinya kita tahu kebutuhan siswa kita apa. Begitu. Jadi kita setiap bertindak itu tahu kebutuhan siswa kita apa. Jadi itulah namanya menghamba. Bukan berarti kita tas kau kebawakan kau sini, jangan kasih uang jajan karena kita menghamba. Bukan seperti itu definisinya ya Bapak Ibu ya. Jadi terus terang saya bilang setelah mengikuti CGP ini saya introspeksi diri sekali. Ternyata saya masih di bawah standar saya. Jauh kali di bawah standar. Karena saya masih sebagai guru hukum, apalagi pemantau. Saya paling senang kalau saya melihat siswa bersalah, saya keluarin aja sampai dia salah tinggal sendiri. Ternyata itu saya koreksi. Saya kurang tepat melakukan seperti ini. Apa penghukum ini lagi Bu? Imbasnya apa? Anak jadi pendendam sama kita. Bahkan bisa dia tidak menyukai pelajaran kita. Itu ya Bu ya. Padahal gara-gara dia kita hukum, sebenarnya dia suka pelajaran kita. Tapi gara-gara dia pernah kita hukum, dampaknya bisa jadi pelajaran kita pun dia nggak suka. Itulah dia imbasnya. Ya. Jadi itu aja yang dapat disampaikan ya. Ada lagi Bu? Baik, Ibu Reja, sedikit saya tambahkan, kalau di sekolah kita, alhamdulillah sudah kita lakukan ya, Ibu Reja, contoh dari budaya positif yaitu
setiap pagi kita di depan gerbang pintu masuk itu kan kita menyambut siswa ya. Itu udah salah satu budaya positif. Nah, yang 5S itu ya, 5S itu kita lakukan. Kemudian di dalam kelas juga kita sudah melakukan yang pertama mungkin dulu kita lakukan literasi atau salam, doa, atau kita pulang dari kelas mau pulang terakhir itu mungkin kita sudah salam sama guru, itu juga salah satu juga budaya positif. Mungkin nanti setelah ini kita sama-sama kita menambah budaya positif yang lain, contoh lain atau dari rekan-rekan bapak ibu guru yang lain boleh kita tambahkan sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita buat di kelas masing-masing. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih ya Bapak Ibu sekalian atas kontribusinya dengan hikmat mau membantu kami tadi dan mau mengikuti webinar singkat ini. Saya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu semua. Untuk terakhir ini kami bolehlah butuh penguatan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Berikan aplaus dulu. Ya, terima kasih untuk Ibu Rusmita dan Ibu Saprijayani yang sudah menyampaikan disiplin positif yang sudah mulai kita budayakan di sekolah kita. Jadi sebagai penguatan dari saya, termasuk keyakinan kelas yang disepakati bersama oleh warga kelas itu, tinggal satu lagi yang belum dilaksanakan. Di situ saya baca berdoa sebelum dan mengakhiri pembelajaran. Yang kadang-kadang sesudah bel terakhir berbunyi kita langsung keluar. Nah, hanya itu satu itu yang menjadi koreksi dari saya. Yang selebihnya sudah kita laksanakan mulai dari 5S, segitiga restitusi, bahkan ketika siswa bermasalah, saya sudah mendengarkan bahwa guru itu sudah melaksanakan proses coaching itu untuk menggali penyelesaian oleh siswa sendiri, yang termasuk juga itu dalam segitiga restitusi. Jadi terima kasih apa yang disampaikan. Ini merupakan pembelajaran pada kita semua. Kita ambil dan kita laksanakan, maka pembelajaran kita semakin menyenangkan di sekolah ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu berdua. Semoga tetap semangat dalam melaksanakan CGP-nya. Dan bagi yang belum mendaftar nanti di angkatan 12 rame-rame mendaftar supaya kita dari sekolah kita ini tetap ada pendidikan guru penggerak. Angkatan ke-10 ada, angkatan 11 ada satu, angkatan 12 nanti kita berharap dan berdoa semoga tetap ada dari sekolah itu. Untuk itu jangan bosan-bosan mencari informasi dan membuka SIM PKB masing-masing. Itu harapan dari saya. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih Bu ya. Dengan penguatan yang diberikan Ibu Kepala Sekolah tadi, maka kegiatan kita berakhir sampai di sini. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu semua, dan saya tutup dengan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Sebelumnya Ibu mengucapkan terima kasih kepada Ibu ya yang telah meluangkan waktu hari ini ya. Ibu mau mengajak kalian membuat keyakinan kelas. Ya, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Sebelumnya anak ibu sudah pernah dengar kata keyakinan? Belum ya. Jadi hari ini anak ibu akan tahu nanti keyakinan kelas itu apa. Kalau keyakinan tahu ya, yakin itu apa? Percaya, seperti percaya ya. Jadi ini juga merupakan
kepercayaan kalian. Jadi keyakinan kelas ini dia seperti peraturan yang harus kita sepakati, yang kita yakini bersama. Jadi di kelas 7A ini kita buat keyakinan yang kita rasa ini memang cocok pas untuk kami, supaya apa nanti tujuannya kita bahas ya. Oke, jadi nanti anak ibu aja membuat keyakinan sendiri masing-masing. Nanti ibu bagi kertas ini untuk kalian tuliskan apa keyakinan kalian masing-masing ya. Jadi keyakinan kelas itu kata-katanya semua bernilai positif. Jangan sampai ada kata-kata yang bernilai negatif. Jadi contohnya misalnya kalian meyakini apa ini? Misalnya di kelas ini ya, dalam mengerjakan tugas. Saya meyakini misalnya kalau mengerjakan tugas itu nggak boleh terlambat. Misalnya, ya kan? Jadi jangan dibuat dalam kalimat yang negatif. Artinya kalimat negatif itu apa? Kalimat negatif itu ada unsur melarang. Tahu melarangnya ya? Kayak tidak boleh terlambat. Itu kan namanya negatif, tidak boleh. Jangan membuang sampah sembarangan. Itu jangan. Itu kan kalimat negatif ya. Kemudian apa lagi? Contohnya yang kalimatnya negatif. Ada yang tahu lah ibu? Jangan memakai sepatu di kelas. Itu kan kalimatnya negatif ya. Nah, tapi buat dia kalimatnya dalam bentuk positif, ajakan, seruan, keyakinan, ya kan ya? Seperti apa? Supaya jangan membuang sampah sembarangan. Apa kalimatnya misalnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Iya kan? Kan nggak dilarang, tapi kita diajarkan untuk membuang sampah pada tempatnya. Paham ya Nak ya? Oke, kalau supaya jangan terlambat tadi apa? Tadi kan katanya jangan terlambat. Supaya positif? Iya, datanglah tepat waktu. Berarti sudah mulai memahami apa kalimat positif dan kalimat negatif. Bisa nggak ya kita buat ini Nak ya? Keyakinan ini ya. Semua ini nanti keyakinan ini kita buat berarti kan atas kesepakatan antara anak ibu siswa dengan guru di kelas atau antara siswa dengan wali kelas, iya kan? Yang sama-sama kita yakini. Jadi nanti kalau kalian yang sudah meyakini, kalian yang melaksanakannya dengan sepenuh hati, ya kan ya? Kalian tidak merasa terpaksa, tidak terbebani. Jadi kalian sudah membuat sebuah keyakinan diri kalian bahwa ini akan kalian laksanakan dengan senang hati. Jadi apapun nanti konsekuensinya kita tahu bersama, orang kita yang membuat keyakinannya, iya kan ya? Iya, jadi tidak ada yang dirugikan. Paham mana ibu? Jadi nanti ini sudah di sini udah buat nih lembar apanya ya untuk tempat kalian nanti. Jadi anak ibu nanti masing-masing buat satu keyakinan kalian apa? Ya Nak ya, apa yang keyakinan yang kalian buat? Iya tadi ya, kalimatnya jangan kalimat negatif, tapi harus kalimat positif. Boleh enak ya, nggak usah terlalu panjang-panjang, nggak apa-apa, yang sederhana aja. Tapi dia sudah merupakan salah satu keyakinan. Oke, nanti ini kita tempel semua, ibu suruh tempel rumah satu kelas. Tapi nanti akan ibu seleksi. Kalau ada nanti yang keyakinannya sama, kita ambil satu aja ya. Kan nggak mungkin kita buat semua kalau bersama, enggak ya? Nanti kalau ada yang sama kita sepakat ya, kita ambil hanya satu. Oke? Bisa ibu mulai? Ibu bagi ya ini ya.
Seperti anak ya, datang tepat waktu, ya kan? Ayo membuka sepatu dalam kelas, buanglah sampah pada tempatnya, jagalah kebersihan kelas, belajar, disiplin saat jam pelajaran, pakai kaos kaki di dalam kelas. Dah. Tadi itu kesepakatan kelas yang kita buat. Oke ya. Ini kesepakatan kelas yang kita buat ini harus kita tangani bersama. Oke nak ya. Jadi anak ibu buat nama, menandatangani keyakinan kelas kita masing-masing. Oke? warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrini, saya dari kelas 7A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Menurut saya membuat keyakinan kelas sangat penting karena dapat membuat kita semakin bertanggung jawab. Selamat pagi, perkenalkan saya Jordan, saya dari kelas 7A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang karena seru. Membuat keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat kita jadi lebih baik lagi. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Alia Gita Pionika dari kelas 7A. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangatlah bersemangat. Menurut saya,
membuat keyakinan kelas itu sangatlah penting karena membuat kita lebih disiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evando dari kelas 7A. Perasaan saya membuat keyakinan kelas sangat senang dan sangat semangat. Menurut saya keyakinan kelas itu sangat penting karena dapat membuat kita lebih menghargai orang lain.